Resmi, Coach Sintayong memanggil 28 nama pemain yang akan disiapkan untuk menjalani pemusatan latihan dan pertandingan uji coba di Dubai pada tanggal 1 April hingga 11 April. Nantinya, sebanyak 23 nama pemain akan dipilih untuk mengikuti turnamen Piala Asia U23 yang akan berlangsung di Qatar mulai tanggal 15 April sampai dengan 3 Mei tahun 2024. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kita sudah mengetahui terjadi kesepakatan antara PSSI dan Coach Sintayong bahwasanya target timnas di Piala Asia U23 nanti masuk 4 besar dan lolos Olimpiade. Tentu itu target yang tidak mudah. Oleh karena itu, PSSI pun akhirnya resmi menghentikan Liga 1 Indonesia demi keberlangsungan timnas Indonesia kita mencapai target yang sudah dicanangkan. Ketika PSSI resmi menghentikan Liga 1 Indonesia, pro dan kontra pun bermunculan. Ada yang mendukung keputusan PSSI tersebut agar drama antara pelatih klub yang quote and quote menolak ataupun menahan pemain-pemainnya ke timnas Indonesia tidak terjadi lagi seperti di masa-masa yang lalu. Ada juga yang menolak dan mempertanyakan keputusan PSSI yang akhirnya membuat jadwal liga harus lebih lama habisnya kompetisi, kemudian klub pun pasti merugi. Nah, hal-hal tersebut sudah kita bahas di video kemarin. Aku berharap teman-teman menonton video tersebut. Di konteks kali ini kita bahas pemain-pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong. Tentu pemain-pemain inilah nantinya yang akan sangat mempengaruhi bagaimana PSSI melihat masa depan Coach Sintayong. Kita tahu teman-teman, penilaian perpanjang kontrak atau tidak Coach STY, ya turnamen yang akan dijalani oleh Coach STY bersama Timnas Indonesia U23. Banyak akhirnya statement muncul, kok dijadikan parameter diperpanjang kontrak Coach STY lewat kelompok usia? Kan harusnya nggak seperti itu. Banyak mempertanyakan. Ya, nyata-nyatanya kesepakatan antara PSSI dan STY seperti itu. Nah, dalam momen ini kan kalau kita lihat di media teman-teman, di berita yang dikeluarkan oleh PSSI, kan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari PSSI nggak ada menolak, dari Coach Sintayong juga nggak ada menolak. Optimisme dari Coach Sintayong ini sih yang aku sangat respect, sangat kagum aku, itu luar biasa. Oke, kita lihat beberapa pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong. Ya, ini resmi dari website PSSI, Sintayong panggil 28 pemain untuk Piala Asia U23. Ini narasi soal Sintayong memanggil pemain-pemain timnas Indonesia. Kemudian skuad Garuda Muda telah berkumpul di Jakarta mulai tanggal 31. Pak Erick Thohir memberikan motivasi. Kemudian selanjutnya pemain timnas Indonesia kita akan bertolak ke Dubai, Uni Emirat Arab pada hari Senin tanggal 1. Kemudian ini tim Persija Jakarta menjadi penyumbang pemain paling banyak, ya ini 5 pemain. Selanjutnya diikuti Borneo FC dengan 4 pemain dan PSIS Semarang mengirimkan 3 pemain. Persija Jakarta sempat memang pelatih Coach Thomas Doll teman-teman ingin berbicara, berdiskusi dengan PSSI ataupun tim kepelatihan timnas Indonesia membahas bagaimana langkah untuk 5 pemain tersebut. Akhirnya di saat Coach Thomas Doll melontarkan statement itu, beberapa waktu kemudian PSSI akhirnya menghentikan kompetisi Liga 1 Indonesia. Tentu ini tadi ya untuk kemaslahatan timnas Indonesia kita, bagaimana akhirnya bisa mencapai target yang sudah dicanangkan antara PSSI dan Coach Sintayong. Kemudian pelatih Sintayong mengapresiasi dan berterima kasih kepada Ketum Erick Thohir yang telah mendukung penuh tim U23 dan untuk meraih prestasi di Piala Asia. Dengan adanya dukungan dari PSSI dengan memberhentikan Liga, Pak Ketum Erick Thohir berpesan agar kita harus berprestasi lebih baik di Piala Asia. Jadi Coach Sintayong pun sudah tahu bahwa menghentikan Liga untuk membantu timnas Indonesia.
hari Minggu ini kita berkumpul dan besok berangkat ke Dubai. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Erick Thohir, owner klub dan pelatih-pelatih klub Liga 1. Di tengah liga memang sulit ya untuk klub melepas pemain. Ngerti juga Coach Sintayong, tapi begitu dilepas saya berpikir harus berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan sepak bola Indonesia lebih baik dari sekarang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Erick, PSSI, owner klub dan pelatih-pelatih klub Liga 1. Suka aku saat Coach Sintayong bilang makasih. Pada ajang Piala AFC nanti Indonesia berada di grup A bersama Qatar, Jordania, dan Australia. Ini nggak mudah teman-teman, asli. Kemudian ini daftar 28 nama pemain: Hernando Ari, Persebaya Surabaya, Adi Satrio, PSS Semarang. Ini nama pemain yang familiar banget di bawah asuhan Coach Sintayong. Kemudian ada Erlangga Setio, ini kiper teman-teman, posisinya. Kemudian Dava Fasya, kiper. Lalu yang kelima Rizky Ridho, familiar. Dewangga, familiar, dan Dewangga ini menjadi salah satu opsi penting sih di saat timnas Indonesia misalnya belum bisa menggunakan jasa Arhan, meski dipanggil ya Arhan untuk kali ini juga, mana tahu ada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan terjadi di atas lapangan ketika timnas Indonesia tidak bisa mengoptimalisasikan Pratama Arhan dari lemparan jauh. Jadi Dewangga ini pun mempunyai kemampuan dari sisi tersebut. Selain itu, Dewangga juga sangat oke untuk memainkan switch play, salah satu senjata yang dipunyai oleh Coach Sintayong di atas lapangan. Switch play itu tujuannya tentu bagaimana merenggangkan pertahanan dari lawan. Ya, sosok Dewangga ini pun kadang naik turun teman-teman, kadang oke di beberapa pertandingan ataupun turnamen tertentu, di turnamen selanjutnya tidak on form. Kemudian Justin Hubner dari Cerezo Osaka, ini pemain kepercayaan Coach Sintayong sudah. Komang Teguh pun bisa kita sebutkan menjadi defender, pemain belakang yang berwarna juga di Liga 1 Indonesia. Namanya terbit, apalagi sekarang bersama Borneo FC. Ia pun sempat diberi kepercayaan terus-menerus bersama Borneo. Menit bermain ia dapat, itu menjadi ajang untuk menambah pengalaman dia bermain sepak bola. Muhammad Ferrari, nama yang familiar teman-teman, nggak usah kita pertanyakan lagi. Pratama Arhan. Doni Tripamungkas, ini sih Doni Tripamungkas ini bersama Persija Jakarta yang mengikuti Liga Indonesia terus berkembang banget permainannya. Di saat ia masuk sebagai super sahab, dia bisa langsung memberi perubahan terhadap terhadap Persija Jakarta. Kemarin menghadapi Cina, Indonesia di bawah asuhan Coach Indra Sapri, Doni Tripamungkas pun memberikan hasil yang impresif. Kemudian Haikal Al-Hafiz, back sebelah kiri dari PSIS Semarang, Jaki Asraf lewat duel 1 lawan 1-nya bersama PSM Makassar memberikan tenaga yang prima aku rasa, meskipun belum begitu banyak kesempatan ia dapat bersama timnas Indonesia. Menarik sih, dari 28 nama pemain yang dipanggil nanti akan ada 5 pemain yang dicoretkan, 23 kan yang akan dibawa. Ilham Rio Fahmi ini defensifnya oke, tapi attacking-nya perlu sih ditingkatkan lagi. Kebelakangan ketika bersama Thomas Doll, Rio Fahmi sering akhirnya diletak sebagai posisi center back, bukan lagi wingback kanan ataupun wingback kiri. Dan ternyata Rio Fahmi memiliki kemampuan defensif untuk berada di posisi center back dengan sistem 3 back dari Persija sangat-sangat oke dan mempesona. Kemudian Bagas Kava, Ivar Jenner, Arkan Fikri, Rifki Dwi dari Persita, Raihan Hanan pun bersinar bersama Persija, terus mendapatkan kesempatan. Ihsan Nur, Witan Sulaiman, Jem Kelly ini yang perlu ditingkatkan dari dia decision making di depan gawang. Banyak keputusan-keputusan yang ia lakukan bersama Persik Kediri karena lambat, akhirnya defensif dari lawan pun secara organisasi rapat lagi, nggak ada ruang, sulit untuk masuk, dan itu menjadi salah satu penghambat untuk bisa menciptakan attacking bagi penyerangan Persik Kediri di beberapa pertandingan. Ya, nama juga pemain muda, pasti lewat pengalaman-pengalaman yang ia lewati dari proses pertandingan yang ia jalani pasti akan terus berkembang. Marcelino Ferdinand, Fajar Faturrahman ini gokil banget bersama Borneo. Marcelino aku kira nggak usah kita bahas. Rafael Strike, Ramadan Sananta, ini ajang yang sangat penting bagi Sananta untuk mendapatkan kepercayaan lebih ya, ketimbang kalau kita bicara Hoki Caraka yang sudah terus mendapatkan kesempatan lebih walaupun belum begitu mempesona juga Hoki Caraka. Dan nama terakhir Nathan Joaon, sempat 27 nama pemain dipanggil teman-teman, namun selanjutnya direvisi oleh PSSI dari menjadi 28
nama pemain. Nama ke-28 tersebut yaitu Nathan Joaon. Ya, dari nama-nama yang dipanggil oleh Coach Sintayong, ini nama-nama pemain yang mendapatkan menit bermain cukup oke lah ya di kompetisi liga domestik kita ataupun di kompetisi yang ada di luar Indonesia, teman-teman. Mayoritas ya, aku katakan demikian. Plus minus mungkin ada beberapa pemain yang secara menit bermain tidak begitu prima. Ya, aku merasa dengan situasi yang sudah dihentikan Liga 1 Indonesia, kemudian upaya yang dilakukan oleh Coach Sintayong mendatangkan beberapa klub-klub yang ada di luar Indonesia, teman-teman, tempat bermain pemain-pemain kita, inilah dia pemain-pemain yang terbaik sudah dipanggil oleh Coach Sintayong. Dan kita lihat outputnya nanti di atas lapangan bersama timnas Indonesia. Ada juga memang ketika 28 nama pemain ini dipanggil, pesimis muncul. Hanya ada beberapa pemain yang bisa on form ataupun berduel di level Asia, ada yang menyebutkan demikian. Tapi dengan ya, apa yang sudah dilakukan oleh PSSI dan Coach Sintayong, ya kita berilah supporting, dukungan. Karena di sini nggak ada lagi drama-drama yang muncul, penolakan-penolakan yang terjadi dari klub-klub yang ada di Liga 1 Indonesia. Dan terima kasih juga klub-klub yang ada di Liga, teman-teman, yang udah legowo melepaskan pemain. Di samping memang jadwal Liga pun harus diundur alias dihentikan, sehingga mungkin memunculkan budgeting yang lebih tinggi lagi untuk pengeluaran operasional klub. Oke, gimana menurut teman-teman soal timnas Indonesia performanya nanti di Piala Asia? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.